miara lele. Coba. Kadang-kadang orang kan gampang, sedangkan di parit aja penduduk. Kalau di parit itu kan memang alami dia, ya kan? Di situ sudah ada oksigennya, di situ sudah ada makanannya, jadi nggak terlawan kalau Tuhan itu lah. Tapi kalau kita budidayakan, kita pelihara, kita kan memaksakan dia untuk kemauan kita. Nah, banyak yang harus kita pikirkan dia, makanannya, oksigennya, tempatnya, bagaimana kita supaya lebih kolam itu agak dekat-dekat modelnya dengan alam. Berpengaruh nggak itu Pak kalau masa pandemi ini penjualan lele jadi berkurang drastis? Oh pasti. Ruang makan kan dulu waktu PPKM itu lagi kan terbatas itu, bukannya itu yang jual pecel lele. Ya kan, pangsa pasar kita kan di situ. Yang dulunya bisa sampai ke kapasitas satu itu 10 orang, sekarang hanya 5 orang. Terus tutup jam 12 sampai pagi pun kadang-kadang, ini udah jam 10. Murah. Dulu sebelum pandemi per kilonya itu bisa kita jual 20.000. Sekarang 15. Ini berdua lagi kita jangan pandemi lagi. Besar. Kira-kira berapa lama itu Pak? Sampai entah ukuran berapa dia? Jadi kapan panennya, gitu kan? Jadi tadi kan idealnya ukurannya 4 anam kan, 4 anam. Kapan bisa, dalam ukuran mana dia bisa dimakan? Dia sampai ukuran 22 cm, 21 sampai 22 cm baru bisa dimakan. Itulah ukuran yang di kedai-kedai itu 22. Kalau 30 udah bisa kali, sudah laku lagi. Jadi idealnya 22 cm. Berapa bulan tuh nunggunya Pak? Ya? Berapa lama? Nunggunya sampai itu 22. Ini bergantung perlakuan makannya. Ya. Ada juga yang 3 bulan udah bisa. Ada juga kadang 5-6 bulan nggak bisa besar. Ya karena memang perlakuan makanannya nggak benar. Jadi pemberian makan yang benar itu supaya bisa panen antara 3 sampai 4 bulan. Setiap 2 minggu itu harus ditambah makannya. Oh jadi porsinya gitu? Ya, jadi berapa banyak sih makanannya? Tetap ditambahkan setiap 2 minggu 5% makanannya itu dari bobot tubuhnya. Jadi kalau bobot tubuhnya itu 1 gram, maka makanannya 1 gram tambah 5% per hari. Tentu tekniknya kan nggak mungkin buat ditimbang satu kan, mungkin di random, di Rata-rata ya dirata-ratakan aja. Jadi tetap itu setiap 2 minggu ditambah porsi makanannya 5% dari berat bobot tubuh. Itu dia. Lebih boleh sedikit. Kalau terlalu banyak mati. Karena lele itu bukan hanya bukan mati kelaparan. Oke, kenyang. Jadi lele itu bisa tahan 1 bulan nggak dikasih makan. Bisa tahan, tetapi nggak besar. Situ. Nah, di situ aja dia kan. Tapi kalau kelebihan makan keluar lalu susah, mati. Karena dia nggak bisa mengontrol perutnya. Kalau manusia kan, udah kenyang udah cukup. Ini lele ini udah kasih aja semua lagi ini. Telan-telan aja. Itu. Sama juga Pak, jenis apa maksudnya makanannya cuma porsinya ditambah, tapi itu terus. Itu aja terus ya. Ya itu aja terus. Kalau pemula sih itu aja dulu. Itulah pelet itu dengan pelet. Nah, pelet itu pun waktu dia ukuran 4 sampai 6 cm itu kecil. Itu ukuran 1 mili. Gitu kan? 1 mili, 2 mili, 3 mili. Tambah besar dia naik 2 mili. Tambah besar 5 mili, gitu kan. Nah, airnya jangan air pump. Itu kan mengandung zat kimia yang kapolri itu mati. Lebih bagus air sumur, bor, jadi kita isi
baru dimasukkan probiotik tadi EM4 dan molase. Tahu molase kan? Tahu kan? Tetes tebu. Molase itu ada. Molase dibuat aja secukupnya sehingga nanti sampai didiamkan itu sampai 7 hari. Nah setelah 7 hari baru nanti muncul ulat-ulat kecil itu juga. Jangan sampai lewat 7 atau 8 hari karena ulat itu nanti menjadi nyamuk. Nah ulat itu nanti jadi sudah sampai 7 hari barulah dimasukkan ikan lele itu. Begitu kita ambil dari pembibitan jangan langsung dituangkan. Kasih aja dulu plastiknya di situ. Kalau langsung dituangkan cepat mati. Kenapa? Supaya dia menyesuaikan dengan situasi air. Karena air di sana waktu ada di situ dikasih ke air yang baru, terkejut badan dia stres. Jadi dibiarkan aja, jangan dibuka plastiknya, dibiarkan aja sampai setengah jam biar air melayang. Sampai sudah berembun, berarti dia udah menyatu dengan situasi air yang baru dituangkan pelan-pelan. Nah, setelah dituangkan jangan kasih makan 3 hari. Ya itu inti, itu ilmu. Puasa dia 3 hari. Kalau dikasih makan mati. Nah, tentu pertanyaannya dari mana makannya? Nah, itu tadi ulat-ulat tadi ya. Makanya probiotik itu perlu pasti hidup. Baru masuk dengan makanan berikutnya. Itu probiotik itu Pak Bapak lakukan ketika air itu diganti? Tidak. Hanya Pada saat masukkan itu. Pada saat itu aja. Nah, ada beberapa fungsinya itu probiotik untuk menetralisirkan pH air. Karena pH air itu kan asam basah kan, iya kan? Jadi begitu biasanya itu lah, karena saya bukan IPA, saya lihat itu mungkin 8, 7 ya. 7 itu normalnya kan. Nah kalau memang itu nggak netral dia naik ke atas mati. Nah itu satu probiotik. Untuk menetralisir pH air itu, itulah garam krosok. Jadi kalau pernah lihat ikan lele itu mengambang dia kan, diri dia itu sakit itu. Kenapa? Karena memang pH air di bawah itu nggak bagus. Jadi dia mau cari oksigen ke atas. Terlambat penanganan mati. Nah untuk berarti udah siram aja dengan garam. Nggak ada garam krosok itu yang kasar. Tapi kalau nggak ada pun air garam biasa nggak apa-apa. Ditaburkan ke dia 1, 2, 3 jam dia udah netral.